Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di Dunia Tani. Oke, sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja ya. Oke, di kesempatan video kali ini Dunia Tani akan berbagi pengalaman ya, berbagi ilmu pada teman-teman maupun sahabat tani ya. Oke, simak saja video kali ini sampai selesai agar mendapat manfaatnya dan ilmunya teman-teman tentunya ya. Oke, jadi pembahasannya apa Pak? Jadi pembahasannya di sini Dunia Tani akan bikin pupuk POC lagi teman-teman ya. Jadi pupuk POC ini biasanya Dunia Tani menggunakan gulma ya, rumput, tapi kali ini menggunakan tanaman itu sendiri teman-teman ya. Nah, tanaman apa Pak? Jadi bisa diperhatikan ya teman-teman ya. Saya lagi mengambil itu adalah tanaman oyong. Gitu ya. Tanaman oyong ini sebenarnya tanaman sayur teman-teman ya, yang diambil buahnya. Tapi Dunia Tani dimanfaatkan, ditanam, tapi tidak diambil buahnya, melainkan diambil batangnya dan daunnya untuk dibikin pupuk POC. Kenapa harus tanaman oyong? Itu kan. Jadi perlu diketahui ya teman-teman maupun sahabat tani, kalau tanaman merambat ya, jenis merambat ini kan cepat sekali. Ya, itu biasanya mengandung nitrogen yang tinggi. Karena apa? Ini adalah masa generatif, bukan masa vegetatif ya, bukan generatif. Jadi di mana semua tanaman memasuki masa vegetatif itu mengandung nitrogen yang tinggi. Jadi jangan heran kalau masa generatif itu harus menggunakan pupuk yang mengandung N, mengandung nitrogen maupun kimia ya, maupun organik harus tinggi N-nya di masa generatif itu. Vegetatif. Nah, kalau masa generatif itu kan sudah memasuki masa berbunga, masa berbuah ya teman-teman ya. Tentunya pupuknya yang digunakan harus banyak mengandung P dan K, terutama K-nya. Kalau P itu hanya apa Pak? P itu seperti yang teman-teman ketahui ya, NPK itu kan, nitrogen, fosfat dan kalium itu kan. Nah, harus tinggi K-nya. Perlu digarisbawahi, semua tanaman kalau sudah memasuki masa generatif harus tinggi K-nya. Jangan P-nya. P-nya hanya membantu memproses ya, untuk fotosintesis lancar dan untuk pertumbuhan kandungan N-nya itu berjalan dengan normal. Itu ya teman-teman ya. Kenapa semua tanaman itu membutuhkan N dan P dan K itu ya. Oke, sudah jelas ya, dari sini bisa bermanfaat ya, bisa menerima titik poinnya teman-teman ya. Jadi itu kenapa Dunia Tani, kita kembali lagi ke pembahasan ini teman-teman. Tanaman oyong ini kan organik ya teman-teman ya. Seperti yang saya bilang di video kemarin ya, kalau organik itu memang harus nol kimia ya, nol kimia itu wajib teman-teman ya, karena organik ya. Kalau bahan organik itu ada dua jenis ya, bahan organik hidup dan bahan organik mati. Sudah kami bahas, sudah Dunia Tani bahas di kalau tidak salah ya beberapa hari yang lalu ya teman-teman ya. Tuh, boleh teman-teman cari di video Dunia Tani karena sudah banyak sekali ya tentang pembahasan. Nah, jadi Dunia Tani akan bikin pupuknya dengan tanaman oyong ya. Saya bikin pupuk POC. Bahannya apa saja Pak ya? Kalau bahannya ini bagi teman-teman yang baru menemukan video Dunia Tani pasti kan akan bertanya lagi seperti itu ya. Ada kemungkinan begitu teman-teman ya. Jadi bahannya hanya dua jenis. Jadi bahan pertama bisa gulma, bisa tumbuhan lainnya ya, bahan hijau. Bisa juga dengan jerami juga bisa teman-teman ya. Dibikin pupuk POC ini juga bisa teman-teman. Nah, dan yang kedua adalah air. Cukup air saja, tidak menggunakan tambahan organisme lain seperti EM4, tidak perlu teman-teman ya. Bisa menggunakan bisa, tidak juga tidak masalah. Itu ya. Tergantung selera teman-teman. Kalau memang teman-teman menekuni di dunia organik ya lebih baik tidak usah pakai itu teman-teman ya. Oke, dari sini bisa mengambil titik poin ya, bisa menangkap ya isi video kali ini teman-teman ya. Nah, untuk tanaman oyong ini diapain saja Pak? Jadi hanya cukup di cincang
sedikit dihaluskan teman-teman ya, tidak perlu halus sekali, tidak, cukup dicincang saja supaya nanti enak dimasukkan dalam wadahnya, itu saja. Oke, sudah selesai ya untuk pemanenannya. Jadi setelah nanti bikin pupuk POC ini ya, Dunia Tani akan panen daun bawangnya teman-teman ya. Daun bawang yang sudah berumur sekitar ini hampir 2 bulan, yang sebelah sini teman-teman ya. Oke, langsung saja simak ini prosesnya teman-teman ya. Nah, ini saya cincang ya, saya cincang lebih pendek saja supaya nanti gampang untuk memasukkan ke dalam embernya teman-teman. Bisa dilihat ya, tanamannya hijau, sangat hijau sekali. Ini menandakan ini banyak mengandung nitrogen yang tinggi tanaman oyong ini teman-teman ya. Semua jenis tanaman yang tumbuhnya cepat seperti ubi jalar ya, terus ya sebangsa ini teman-teman ya, oyong ini ya, itu mengandung nitrogen yang tinggi. Bisa juga daun gamal, itu juga tinggi sekali ya. Oke, sudah selesai, tinggal kita masukkan saja ke dalam embernya teman-teman ya. Jadi embernya ini sebenarnya sudah ada pupuknya teman-teman ya. Nah, ini sudah ada pupuknya, tinggal kita tambahin air, itu saja. Oke, bisa dilihat ya, masih ada di dalamnya. Nah, kita masukkan. Cukup 2 bahan ini saja teman-teman ya. Bahan pertama adalah medianya bisa gulma, bisa jerami, bisa sisa-sisa daun yang gugur ya. Kita masukkan, kita timbun di wadah teman-teman, kita masukkan air, itu saja. Kita diamkan berbulan-bulan, bertahun-tahun pun tidak masalah teman-teman ya, karena pupuk organik ini tidak ada masa kadaluarsanya. Sama seperti pupuk itu tidak ada kadaluarsanya teman-teman ya. Oke, jadi sangat simpel ya, sederhana ya teman-teman ya, tapi bisa bermanfaat sekali bagi tanaman Dunia Tani ya. Jadi teman-teman jika mempunyai tanaman di perkarangan belakang rumah ya, sisa-sisa gulma, sisa tanaman kita ambil, kita kumpulkan, jadikan pupuk ya. Jadi gini loh, dari tanah kita kembalikan ke tanah, itu ya teman-teman ya. Oke, mulai sekarang kita panen ya dulu daun bawangnya. Bisa dilihat ya teman-teman ya, tanah Dunia Tani yang di perkarangan belakang rumah ini memang sudah jadi ya. Tidak ada unsur kimia yang sama sekali, jadi tanahnya itu hitam pekat ya teman-teman ya. Dan strukturnya sangat lembut, sangat gembur. Tidak mudah untuk mengeras kalau terkena air hujan teman-teman. Karena banyak sekali di situ kehidupan organismenya, dan terutama hewan pengurai seperti cacing itu ya, banyak sekali teman-teman. Karena Dunia Tani selalu kasih makan ya, seperti mulsa organik, itu adalah makanan cacing teman-teman. Jadi cacing ini bisa menjadi hama, juga bisa membantu petani itu ya. Kenapa saya bilang begitu teman-teman? Jadi logikanya begini, cacing itu sebenarnya penyubur tanah, penyubur tanaman. Bahan organik yang dimakan oleh cacing itu menjadi pupuk untuk tanaman kita ya. Tapi kalau bahan organiknya tidak ada, tapi yang ada tanaman kita, yang dimakan adalah tanaman kita teman-teman, akar dari tanaman kita. Makanya Dunia Tani di sini selalu menggunakan mulsanya bukan mulsa dari plastik, mulsa dari gulma, mulsa organik ya. Oke, kita panen lumayan teman-teman ya. Kita tidak pernah beli daun bawang maupun sayur seperti sawi, itu tidak pernah beli teman-teman ya, cukup kita tanam.
Dan Dunia Tani sudah menanam apa? Menanam tomat juga teman-teman ya. Jadi lahan yang sesempit ini ditanami banyak sekali tanaman. Ada kalau tidak salah 4 jenis ya teman-teman ya. Nanti kedepannya juga saya akan tanam kangkung lagi ya, seperti pertanyaan dari netizen maupun sahabat tani ya, yang pernah berkomentar tentang tanaman kangkung menggunakan musa apa bisa Pak? Ya jawabannya bisa sekali ya teman-teman ya. Tuh. Dan ada juga kalau kita menanam kangkung tanpa pupuk kimia tidak bisa hidup. Ya. Jadi Dunia Tani sudah pernah jawab teman-teman ya. Dan sudah saya buktikan kalau menanam menanam kangkung itu bisa tumbuh subur tanpa menggunakan pupuk kimia. Intinya ada pada tanahnya. Kalau tanahnya subur, tanahnya bagus, sehat, apapun yang kita tanam pasti akan tumbuhnya subur. Itu ya teman-teman. Oke, nanti di video selanjutnya Dunia Tani akan mencoba menanam tanaman di lahan terbuka. Jadi tidak lagi di perkarangan belakang rumah. Seperti apa ya? Bisa apa tidak kalau menggunakan organik ya. Dulu pernah saya kasih tunjuk pada teman-teman lahannya ya 10 kali 5 meter. Dan itu pun karena sudah tersering menggunakan kimia, jadi residunya masih tinggi sekali. Dunia Tani tidak pernah lagi ngasih tunjuk pada teman-teman karena lagi diperbaiki dulu ya untuk struktur tanahnya, dan sekarang sudah banyak sekali tanamannya. Ada cabai ya, ada singkong ya, singkongnya pun tumbuhnya subur sekali teman-teman, singkong mentega ya. Nanti akan saya kasih tunjuk pada teman-teman di lain video ya. Oke, dari sini paham ya, sudah jelas ya. Jadi itu adalah aktivitas saya teman-teman ya hari ini, membuat pupuk POC dan juga panen daun bawang ya. Oke, semoga bermanfaat video kali ini, bisa menginspirasi teman-teman dan bisa juga menginspirasi anak muda ya, terutama di warga perkotaan yang mempunyai lahan perkarangan belum dimanfaatkan, mulai sekarang dimanfaatkan ya. Oke, lumayan ya hasilnya, cukup untuk dibikin gorengan teman-teman ya. Oke, itu saja, semoga bisa bermanfaat sekali lagi ya, dan terima kasih sudah menonton ya sampai sejauh ini teman-teman. Harapan Dunia Tani semoga bisa merubah pola pikir para petani-petani yang sering menggunakan pupuk sintetis ya. Karena kalau kita selalu sering menggunakan pupuk sintetis tidak baik untuk tanah kita. Kalau sudah tidak baik, nanti anak cucu kita yang kesusahan untuk mengembangkan pertanian ya. Oke, itu saja, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video Dunia Tani ya selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai selesai. Saya akhiri, wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa. Oke, ini tanamannya teman-teman. Ini daun bawang yang baru saya tanam sekitar hampir 2 minggu ya teman-teman ya. Tuh, sudah subur, sudah hidup ya. Ada juga ini tomatnya yang baru berumur 5 hari ya ST. Nah, ini tomatnya teman-teman ya. Oke, itu saja, sampai ketemu di video saya selanjutnya ya. Tonton saja nanti video selanjutnya di lahan 10 kali 5 meter ya, seperti apa keadaannya. Nanti akan saya bagikan pada teman-teman juga. Oke, sekali lagi terima kasih sudah menonton sampai selesai. Selamat menikmati ya kebun masing-masing gitu ya.